Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali saya Abdul Kudus Ahmad Anom bisa menjumpai Anda semua dalam program Seruan Khalifah. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan khutbah huzur pada tanggal 1 Maret 2024 yang sudah saya bahas sebagian pada episode yang sebelumnya. Pada episode kali ini kita akan membahas khutbah huzur di mana huzur menjelaskan masih berkaitan dengan perang Uhud, yaitu bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW berperan di dalam perang ini. Di antaranya adalah ada Hazrat Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang sahabat yang sebelum masuk Islam adalah seorang yang kaya raya. Tapi begitu masuk Islam, beliau mengalami kemiskinan. Bahkan untuk memakai baju saja, beliau menggunakan baju yang banyak tambalannya. Kemudian huzur menceritakan kepada kita tentang bagaimana peran dari kaum wanita di dalam peperangan, terutama dalam perang Uhud. Di situ huzur menceritakan ada Hazrat Salamah radhiyallahu an, ada Hazrat Aisyah radhiyallahu an, Hazrat Fatimah radhiyallahu an. Kemudian huzur juga mengkisahkan tentang bagaimana kecintaan Hazrat Hind bin Amr kepada Hazrat Rasulullah SAW. Begitu juga bagaimana kesatriaan seorang wanita muslimah bernama Ummu Amarah. Beliau mengajak semua keluarganya untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala dan mengharapkan tinggal di surga bersama Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA, huzur di awal khutbahnya beliau menyampaikan sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Hazrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Jadi secara biografi Hazrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ini awalnya adalah sebelum masuk Islam, beliau itu terkenal seseorang yang berpakaian sangat bagus, stylish. Beliau seorang yang berasal dari keluarga yang kaya raya, biasa menggunakan fasilitas yang mewah di kaumnya. Tetapi ketika masuk ke dalam Islam, beliau tidak lagi memiliki privilege tersebut. Beliau tidak diberikan oleh orang tuanya kemewahan serta kekayaan. Tetapi tidak mengapa, beliau memilih hidup bersama dengan Rasulullah SAW dan dengan para sahabat lainnya. Hidup layaknya orang biasa saja, tetapi memiliki keimanan yang tinggi yang dicintai oleh nabinya dan juga pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an juga merupakan seorang yang cerdas. Maka beliau adalah mubaligh atau dai yang pertama kali diminta oleh Rasulullah SAW berdakwah keluar dari Mekah. Nah, ketika di dalam perang Uhud, beliau menjadi syahid, menjadi salah seorang syuhada di antara syuhada-syuhada yang lain. Beliau wafat juga dalam keadaan yang sama seperti Hazrat Hamzah radhiyallahu an yang telah saya sampaikan pada kesempatan sebelum ini. Hazrat Mus'ab bin Umair, tadi saya sampaikan beliau awalnya adalah orang yang sangat kaya pada masanya sebelum masuk
ke dalam Islam, di mana Nabi Muhammad SAW pernah meneteskan air mata ketika Hazrat Mus'ab bin Umair ini lewat di hadapan beliau. Dan tetesan air mata Hazrat Rasulullah SAW ini disaksikan oleh para sahabat di dekat beliau. Kemudian sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau menangis?" Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Aku teringat siapa Mus'ab itu dulunya sebelum masuk Islam. Sekarang ia, bahkan aku melihat, memakai pakaian yang banyak tambalannya." Bahkan pemirsa MTA yang berbahagia, ketika beliau wafat di dalam perang Uhud, Huzur menyebutkan bahwa saking miskinnya beliau dan juga umat Islam yang lain pada umumnya, beliau hanya mengenakan satu kain kafan saja. Seharusnya secara ilmu fikih untuk laki-laki diberikan 3 kain kafan. Tetapi beliau hanya diberikan 1 kain kafan. Itu pun kain kafan yang tidak bisa memenuhi seluruh badan beliau. Sama seperti Hazrat Hamzah. Ketika kain kafan itu ditarik untuk menutupi wajahnya, maka bagian kakinya terbuka. Begitu juga sebaliknya, ketika untuk menutupi bagian kaki, maka bagian wajahnya terbuka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutupi bagian wajah daripada Hazrat Hamzah radhiyallahu an. Dari kisah Hazrat Hamzah radhiyallahu an ini, kita banyak sekali bisa mengambil hikmah di dalamnya. Dari orang yang kaya, rela melepaskan kekayaannya demi sebuah keimanan. Di mana banyak orang demi kekayaan biasanya rela mengorbankan keimanannya. Tetapi seorang muslim sejati, seorang pencinta Rasulullah SAW sejati, dia akan hidup dengan cara dia akan rela mengorbankan segala sesuatu yang ia miliki, baik harta, jiwanya, semuanya akan ia korbankan untuk kepentingan agamanya dengan mengikuti itaat penuh kepada Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huzur selalu mengatakan bahwa kita dapat menarik banyak suri tauladan dari para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kewafatan Hazrat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an ini, kemudian Hazrat Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat yang lain. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara doa yang beliau panjatkan setelah beliau mengagungkan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa agar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kaumnya, yang dimana nikmat itu tidak bisa hilang. Kemudian Hazrat Rasulullah SAW juga berdoa agar umat beliau dijauhkan dari bentuk kejahatan. Bahkan kejahatan yang dalam pandangan beliau, kejahatan itu sungguh sangat menjijikan. Nabi Muhammad SAW juga berdoa agar umat beliau diberikan keimanan dan mencintai keimanannya itu. Dan juga Nabi Muhammad SAW berdoa agar umat Islam ini diwafatkan dalam kondisi ia beriman. Dan juga berdoa agar orang-orang yang menolak nabi-nabi Allah agar dihancurkan. Dan juga agar orang-orang kafir dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa MTA, kemudian Huzur menceritakan kepada kita keteladanan wanita-wanita atau perempuan-perempuan di dalam Islam, terutama dalam perang Uhud ini. Salah satunya Huzur yang tercinta menjelaskan peran dari Hadrat Salamah dan Hadrat Aisyah radhiyallahu an. Huzur mengatakan bahwa kedua
wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW ini bertugas dalam perang Uhud ialah menyiapkan makanan, minuman, kemudian membagikannya kepada pasukan Islam. Hazrat Fatimah radhiyallahu an juga wanita yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu merawat luka-luka dari para sahabat, juga merawat luka-luka daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi para wanita-wanita dalam Islam ini juga mendapatkan porsinya di dalam dakwah. Bahkan dakwah yang sangat keras, yaitu dalam peperangan. Yang biasanya peperangan itu ya normalnya dilakukan oleh kaum laki-laki. Tetapi perempuan juga dilibatkan di dalamnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak menolak jika ada wanita yang ikut di dalam berperang. Karena memang passionnya, karena memang kebisaannya di dalam berperang. Contohnya siapa? Yaitu Hazrat Hind bin Amr, kemudian Hazrat Ummu Amarah. Ya. Kedua wanita itu terkenal sebagai wanita yang selalu ikut di dalam peperangan Rasulullah SAW dan mengikut sertakan keluarga laki-lakinya untuk ikut berperang dalam peperangan-peperangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Huzur mengkisahkan tentang bagaimana keharuan, bagaimana rasa cinta seorang muslimah yang bernama Hind bin Amr ketika perang Uhud telah selesai. Ketika perang Uhud telah selesai, Hazrat Hind sambil menuntun unta beliau ya, pulang menuju ke Madinah. Di tengah jalan berpapasan dengan Hazrat Aisyah yang telah mendapatkan kabar bahwa pasukan muslim telah kalah di dalam perang Uhud. Hazrat Aisyah radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Hazrat Hind, "Wahai Hind, bagaimana keadaan perang dan bagaimana keadaan keluargamu?" Hazrat Hind kemudian dengan lantang mengatakan bahwa bagi saya melihat Nabi Muhammad SAW baik-baik saja sudahlah cukup. Kabar tentang yang lainnya tidaklah begitu menjadi penting. Lihatlah pemirsa MTA, bagaimana dahulu kala sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, bahkan kaum wanitanya begitu mencintai agama Islam melalui junjungan Nabi Muhammad SAW. Mereka rela mengorbankan jiwanya dan juga jiwa keluarganya untuk ikut serta di dalam dakwah-dakwah Islam. Yang dimana di dalam dakwah Islam itu pasti akan menguras harta, tenaga, dan juga bahkan nyawa daripada para sahabat itu sendiri. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai para Ahmadi ya bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa kita juga sebenarnya dituntut ya untuk ikut dakwah-dakwah di dalam beragama Islam sesuai dengan petunjuk daripada Hadrat Khalifah kita. Kemudian Huzur menjelaskan tentang bagaimana peran dari wanita muslimah yang juga sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW bernama Hazrat Ummu Amarah radhiyallahu anha. Hazrat Ummu Amarah ini adalah sosok wanita yang selalu ikut dalam peperangan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah ketika beliau mengikut sertakan seluruh keluarganya, beliau memohon doa kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh keharuan. Ya Rasul, doakanlah saya dan keluarga saya ini dapat menemani engkau di surga. Ungkapan Hazrat Ummu Amarah radhiyallahu an ya, yang selalu diingat ya oleh para pemerhati sejarah dan juga dikutip di dalam khutbah Huzur adalah bahwa saya
tidak lagi memikirkan apa yang terjadi di dunia dan apa yang ada di dunia. Jadi apa yang menjadi pusat perhatian beliau adalah bagaimana perkara-perkara agama itu bisa menjadi tujuan utama dari kehidupan beliau dan juga kehidupan dari keluarga beliau sendiri. Pemirsa MTA, kemudian Huzur menjelaskan berkaitan dengan sahabat yang lain, yaitu Hadrat Sa'ad. Nah, Hadrat Sa'ad ini terkenal sebagai seorang ahli di dalam memanah. Huzur menjelaskan dalam khutbahnya, mengutip dari buku Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani ya radhiyallahu an, bahwa Hadrat Sa'ad ini pernah suatu ketika di dalam peperangan Uhud diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memanah seorang kafir ya dengan anak panah yang busurnya itu sudah tidak sempurna lagi, hanya tertinggal bagian kayunya saja. Kemudian Hadrat Sa'ad memenuhi perintah dari Nabi Muhammad SAW dan kemudian berusaha untuk memanah orang kafir yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Dan Hadrat Sa'ad berhasil menjatuhkan orang kafir tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda kepada Hadrat Sa'ad, ya, dikisahkan oleh Huzur, Nabi Muhammad SAW bersabda, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membela orang-orang Muslim ya, dengan anak panah yang kondisinya seperti ini, yaitu tidak lagi sempurna, hanya tinggal batang kayunya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan musuh dari hadapan orang-orang beriman. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan sebuah ibrah bagi kita bahwa di dalam dakwah-dakwah Islam terkadang kita menemui kesulitan-kesulitan ya. Tapi ingatlah bahwa di dalam itu ya, di dalam kita melaksanakan dakwah-dakwah tersebut ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa akan memberikan pertolongan ya kepada siapapun yang berada di dalam jihad-jihad agama Islam. Bagaimana kita dapatkan kisah-kisah yang disampaikan oleh Hadrat Khalifah, terutama yang terdapat di dalam perang Uhud ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali sebenarnya pertolongan-pertolongan dan bantuan-bantuan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di luar daripada nalar dan akal para sahabat sendiri. Pemirsa MTA, di dalam perang Uhud memang kita mengatakan bahwa pasukan Muslim awalnya mendapatkan kemenangan. Kemudian dikarenakan kesalahan dari beberapa pasukan yang tidak taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW untuk menjaga celah daripada Bukit Uhud yang dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid sebelum masuk ke dalam Islam, sehingga bisa membalikan keadaan yang tadinya Muslim menang, kemudian kaum Muslim bisa menjadi kalah. Itu juga kita mendapatkan banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran. Kita bisa menyaksikan bagaimana contohnya misalnya Hazrat Talha dalam kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat mencekam, beliau merelakan tangannya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW, untuk melindungi wajah yang berberkat dari Nabi Muhammad SAW, hingga tangan beliau, tangan Hadrat Talha itu menjadi putus. Di situ kita melihat bahwa kecintaan begitu mendalam dalam diri sahabat Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan Islam. Kita melihat tadi juga disampaikan oleh Huzur berkaitan juga kecintaan wanita-wanita Muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka memperlihatkan kekhawatiran
jika terjadi apa-apa kepada Nabi Muhammad SAW ketika mereka mendengar pasukan Islam menjadi kalah. Tetapi sebenarnya pasukan Islam tidak benar-benar menjadi kalah juga, dikarenakan setelah peperangan di Uhud itu selesai, pasukan kafir mulai pulang ke Mekah, kemudian juga pasukan Muslim mulai pulang ke Madinah. Ketika pasukan kafir dalam perjalanan pulang ke Mekah, pasukan kafir itu sendiri yang dikomandoi oleh Abu Sufyan, ya, sebelum beliau baiat ke dalam Islam, mengatakan kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan," ya, dalam sebuah pertemuan, "bukankah tujuan kita berperang di Uhud itu untuk membunuh Muhammad? Tetapi toh tujuan kita ini tidak berhasil. Kemudian kita mengatakan bahwa kita menang," gitu. Jadi ini kemenangan seperti apa? Itu ya. Jika tujuan tidak tercapai, kemudian orang itu mengatakan telah mencapai sebuah tujuan. Itu sama sekali tidak masuk akal. Dan perkataan itu dilontarkan sendiri oleh pasukannya dari Abu Sufyan. Kemudian pasukan Abu Sufyan mengatakan, kalau begitu kita harus berperang lagi dengan umat muslim. Kita tidak boleh pulang ke Mekah. Malu kita kalau pulang ke Mekah. Karena kalau kita pulang ke Mekah dengan tujuan tidak tercapai, itu sama saja kita tidak mendapatkan apa-apa di dalam peperangan ini. Atau bahkan bisa dikatakan ini adalah peperangan yang gagal karena tidak memenuhi tujuan dari peperangan itu sendiri. Nah, sedangkan umat Islam, ya, ketika mendengar bahwa pasukan kafir ini akan menyerang kembali, ya, tidak jadi pulang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW, ya, mengumpulkan sahabat yang ikut di dalam perang Uhud. Jadi yang boleh ikut berperang lagi adalah sahabat-sahabat yang telah ikut di dalam perang Uhud. Sahabat-sahabat yang masih terluka, ya, yang masih berdarah-darah, kemudian kembali mempersiapkan peperangan. Ketika pasukan kafir melihat pasukan Islam tidak takut, ya, di dalam menghadapi mereka, kemudian pasukan kafir menjadi gentar hatinya dan memilih untuk pulang saja ke Mekah, ya. Nah, di dalam peperangan Uhud ini akhirnya diakhiri juga dengan kemenangan dan keberhasilan kaum muslim dalam menyiutkan nyali daripada kaum kafir itu sendiri. Tentu kemenangan-kemenangan ini, pemirsa MTA sekalian, juga merupakan rangkaian, ya, dari bentuk-bentuk keberanian dan juga kecintaan para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada nabinya. Pertanyaannya, siapakah yang menumbuhkan kecintaan itu di dalam diri para sahabat Nabi Muhammad SAW? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita merasakan pada saat ini, ya, Islam telah tersebar ke seluruh dunia dan Islam telah berada sampai juga kepada kita, sehingga kita menikmati ajaran Islam yang merubah diri kita menjadi lebih baik. Atau paling tidak kita memiliki sebuah tuntunan yang kalau mau kita terapkan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi makhluk yang berakhlakul karimah dan bertuhan dengan Tuhan yang satu. Pemirsa MTA, demikian yang bisa saya sampaikan ulasan dari khutbah huzur tanggal 1 Maret tahun 2024. Maka saya, Abdul Qudus Anom, beserta dengan kru MTA yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda sekalian. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.